Selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai jadwal dan syarat dari pelaksanaan SNMPN tahun 2022, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia di tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang tutorial mendaftar Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2022. Mari disimak. Untuk melakukan proses pendaftaran, siswa harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus login menggunakan akun sekolahnya untuk mendaftarkan siswanya yang ingin mendaftar SNMPN tahun 2022. Jadi silakan untuk operator sekolah masuk ke halaman snmpn.politeknik.or.id sehingga tampil halaman seperti ini. Kemudian di pojok kanan ini ada kotak bertuliskan masuk atau daftar. Silakan klik. Selanjutnya di sini ada dua pilihan, yaitu masuk sebagai sekolah dan masuk sebagai siswa. Yang pertama, karena sekolah harus menginput data siswa dulu, maka harus masuk sebagai sekolah. Tinggal diklik. Untuk selanjutnya, silakan operator sekolah memasukkan username dan password jika sudah memiliki akun. Apabila belum memiliki akun, sekolah belum memiliki akun, silakan mengklik belum punya akses atau masuk ini, sehingga di sini akan melakukan yang namanya proses pendaftaran. Bagi sekolah yang sudah memiliki username dan password, tinggal dimasukkan pada kotak ini, lalu klik kotak saya bukan robot ini sampai muncul tanda centang hijau. Silakan diklik login. Kemudian akan diarahkan ke biodata sekolah. Di sini seperti nama kepala sekolah, NPSN, akreditasi, kemudian tipe sekolah, kategori, sampai pada alamatnya. Namun sebelumnya untuk operator sekolah harus mengklik dulu menu jurusan ini. Nah, di sini biasanya akan muncul data di tahun sebelumnya, sehingga pada daftar jurusan ini harus dihapus dulu dengan cara mengklik tombol yang warna merah ini. Kemudian baru diulang input sesuai dengan keadaan sekolah saat ini, yaitu di tahun 2022. Misalkan di sini jurusan IPA-nya, akreditasinya A, misalkan, kemudian masukkan di sini total siswa untuk jurusan IPA. Untuk keseluruhan jumlah siswa IPA, masukkan. Kemudian klik tambah ini, maka akan muncul di daftar jurusan ini. Begitu juga untuk memasukkan nama jurusan IPS, tinggal diklik saja di sini. Masukkan IPS, kemudian akreditasinya, kemudian total siswa untuk program IPS berapa, tinggal dimasukkan, lalu klik tambah ini, maka akan muncul di daftar jurusan ini. Begitu juga untuk sekolah yang mengadakan program bahasa, caranya sama. Setelah mengisi lengkap tentang input jurusan, maka operator sekolah masuk ke menu biodata sekolah ini. Biodata sekolah ini silakan nanti Bapak Ibu guru mengupdate datanya sesuai dengan keadaan saat ini. Biasanya di sini yang berubah adalah total siswa per angkatannya. Ini biasanya masih di tahun sebelumnya. Ini harus diganti dan disesuaikan dengan jumlah siswa per angkatan di tahun 2022 ini. Kemudian kalau sudah lengkap datanya sesuai dengan saat ini, klik simpan. Berikutnya, untuk operator sekolah untuk menginput siswa atau siswa yang ingin direkomendasikan untuk mendaftar SNMPN tahun 2022 ini, silakan masuk ke menu siswa. Diklik saja ini. Kemudian di sini operator sekolah bisa membaca informasi ini, kemudian menyampaikan kepada wali kelas untuk disampaikan kepada siswanya bahwa peserta yang direkomendasikan harus berasal dari siswa yang lulus pada tahun 2022, memiliki NISN, sekolah dapat merekomendasikan sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Nah, ini yang paling penting, yaitu bahwa akun siswa yang belum pernah login dalam kurun waktu 7 hari sejak direkomendasikan akan dihapus dari sistem. Jadi
Ini bisa disampaikan kepada siswanya supaya siswanya tetap melakukan login jika memang benar ingin mendaftar SNMPN tahun 2022. Untuk memasukkan siswa ada dua cara, yaitu secara manual dan juga bisa melakukan secara keseluruhan. Untuk mengimport siswa secara keseluruhan, operator sekolah harus mendownload dulu template-nya di sini. Unduh template daftar Excel. Nah, sedangkan untuk memasukkan siswa satu persatu, silakan masukkan di sini NISN siswanya yang akan direkomendasikan, kemudian jurusannya apa, di sini diklik IPA atau IPS, kemudian klik tambah ini. Setelah klik tambah ini, silakan scroll ke bawah. Maka di sini akan muncul nama siswa yang direkomendasikan, jurusan, username, dan passwordnya ini. Nah, setelah itu operator sekolah harus memberikan username dan password ini kepada siswanya, sehingga siswanya nanti bisa login menggunakan akun yang sudah diberikan ini. Selanjutnya, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara login untuk siswa pada SNMPN tahun 2022. Begitu username dan passwordnya sudah diberikan oleh operator sekolah. Mari disimak. Untuk mendaftar sebagai siswa, silakan masuk ke halaman snmpn.politeknik.or.id. Maka tampil halaman seperti ini. Kemudian klik menu masuk di pojok kanan atas ini. Kemudian masuk sebagai siswa. Klik. Masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Setelah mengisi username dan password, silakan klik kotak ini, saya bukan robot. Lalu klik masuk. Selanjutnya adik-adik akan diarahkan untuk mengubah passwordnya. Masukkan password lamanya, kemudian buat password barunya, kemudian konfirmasi password baru yang sudah dibuat. Kalau belum melakukan perubahan password, maka adik-adik tidak akan bisa mengisi biodata, keluarga, ekonomi, rapor, prestasi, pemilihan politeknik, dan juga finalisasi. Jadi silakan untuk adik-adik untuk mengubah passwordnya terlebih dahulu. Setelah adik-adik mengubah passwordnya, maka akan langsung muncul halaman seperti ini. Di sini akan muncul selamat datang, kemudian password berhasil diubah, Anda dapat memulai untuk mengisi data. Adapun data yang diisi yaitu biodata, data keluarga, data ekonomi, data rapor, data prestasi, dan pilihan politeknik. Kemudian periksa kembali dan pastikan datamu benar, lakukan finalisasi dan simpan bukti pendaftaran. Dan di sini juga ada keterangan sekolah, jurusan, dan tahunnya. Jadi di sini keterangannya masih belum lengkap karena adik-adik belum mengisi. Silakan nanti diisi. Silakan adik-adik melengkapi datanya ini dengan benar supaya adik-adik bisa lolos SNMPN tahun 2022 ini. Demikian informasi yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat.